jamaahnya, juga guru saya Ilmu Karam Bapak Raden Irfanata di Harja Mertakusuma. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru kita hadir juga Raden Fikih. Dan alhamdulillah pada malam hari ini guru-guru kita kumpul di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan itu adalah tanda turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Bapak Kiai Zubri Al-Bantani. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat rahimakumullah, beranjak ke acara yang selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari ketua panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Barojab? Apa? Ini bisik-bisik dulu. Ya sudah, ini acara-acara jadi preman semua di sini. Pokoknya semuanya berkah. Sambil ada takbir. Ini semangat. Ya, sambutan dari ketua panitia akan disampaikan oleh Ustaz Yunus. Sudah beliau waktu dan tempat, saya persilahkan dengan segala hormat. Siapa? Oh iya, Barokah katanya belum pernah pidato di depan umum. Setuju nggak kalau guru kita yang berdiri di sini? Yang setuju angkat tangan. Yang nggak setuju angkat kaki. Baik, kepada Abah Rojak dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu 3.000 orang ya, rame yang jawab. Ayo Bang. Ayo Bang. Lanjut. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dah kelar dah ya. Ya sudah, ini di sini saya nggak apa-apa lah. Ini MC mewakili ketua rumah juga nggak apa-apa. Yang penting bukan amplop, amalnya. Bukan amplopnya double. Saya mewakili orang tua saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya para guru-guru semuanya yang hadir memberi undangan. Mudah-mudahan datangnya para seluruh hadirin, para kiai, para guru semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik dari sambutan kami, tempat dan hidangannya kami sajikan. Mudah-mudahan Bapak hadirin semuanya, para ibu-ibu sudi memaafkan kehilafan kami semuanya. Dimaafkan nggak bro? Iya, kenyang ya bilang, iya dimaafin. Ya sudah, gitu aja. Untuk acara sambutannya kedua dari Bapak Ketua RW hadir. Ada Pak RW ada. Sambutannya kedua dari Ketua RW 07 yaitu Bapak Asri Sa'ari. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak RW ada? Tadi ada. Oh iya, selamat datang kakek Sultan dari Bekasi ya. Mudah-mudahan beliau dan rombongan senantiasa diberikan sehat, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oh iya. Ini jadi nggak nih, masa saya begini mulu? Nggak ada kali orangnya kali. Nggak ada. Langsung. Ya, Haji Fatur Rahman hadir, Bah. Masih di jalan. Asal tahu kakek. Nah. Baik, kalau begitu
kita masuk ke acara inti kita, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Rama Guru Kiai Raden Surya Agus Al Imron Al Bantani Al Jakarta. Beliau adalah Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Kepada guru kita waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil amijad wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa jinatal ars. Masyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lam atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dalil asrari rabbaniyah wa huzailil ulumil istifaiyah sahidil qabdatil asliyah wal bahjatis sabiyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyina tahta wiwaihi pahmi huwa ilahi wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada maholakta wa ruzakta wa amaita ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fil ayatil ukhra laqad za'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruhan nabiyyun sallallahu alaihi wasallam hadirun bi buyutin ahlil Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masyaallah la haula wa la quwwata wa ufawidu amri ilallah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin 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 wal qur'anul hakim sakruna wallahu mi waraihim muhitum bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nukba ya nujaba ya ruqaba ya buddala ya autadun arda autadun arba'ah ya ummana ya fariduna ya qut ya imam saqalain agisuni bi gausati wanzurni bi nadratin warhamuni wa hasilu muradi wa maghsudi wa qum ala qada'i hawaidi dan nabiyina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabi Allah dir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi
Syaitonirrajim. Banyak banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran kami. Li hadratin gausil adam, li hadratin gausil adam, li hadratin gausil adam wa qutbil mu'adzam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilanil Baghdadi qaddasallahu sirrahu wa nawara darih wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati umumihi wa amidana bi imdadati syarifati ma jami'il muridin al-muhibin al-mahbubin Allahumma ansur nafat ridwan alaih wa bintana bil asrar allati awdataha ladaih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah taliyatin qabul wa tamamin kulli sun wa ma'mul salahi sami zahiran wa batinan dafi'atan li kulli sarjan batan li kulli kharin wa li ahbabina wa li din wa li masyayina fi din wa dunya wal akhirah wa ala niyatin afiyah innallaha yaghfiru qalibana ma'afiq wa nafafa'ul huda ala dinil islam wal iman bila mihnati wal intihan nihati sayyidina wa ladiyatna bi kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan sahibul maqam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan sayyidul maqbarah fi hadzal maqam Kedoya Bojonegoro Gadok Jakarta Barat. Tidak saya sebutkan satu persatu dijamak insyaallah. Qabul Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Rabbana rabbighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana rabbighfir lana rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bi jahi Toha wa bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para asatid, guru-guru kami semua, para alim ulama khususnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lantaran banyaknya, baik yang hadir secara nyata maupun yang kasat mata. Yang kasat mata disebut juga sebab kan dia tahu. Kalau kita udah dibuka nih hati kita, fakasabna anka gitu aka fabasurka yauma hadir, terbuka ini pikiran, mata batin kita melihat ini beribu orang yang hadir di sini. Lihat kan? Sebab apa? Al-qulubu yasdaul kama yasdaul hadid. Di dalam hati manusia dapat berkarat sebagaimana karatnya besi. Nah di sini tempat kita penggodokan kita supaya hati kita ini hilang karatnya. Cek Nabi ditanya para sahabat, wa ma jalauha, bagaimana menghilangkan karat? Tilawatil Quran wa zikrul maut. Banyak baca Quran, ingat sama mati. Nah kita ini sebelah kita ini makom, kubur, bahwa kita pun nanti akan nyusul. Itu hati kita jadi lemah, hati kita jadi lembut, lantaran kita ingat kepada mati. Ingat kepada mati, akhirnya timbul rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sebab cintanya kita datang ini karena cintanya kepada Rasul. Coba kalau acara lain bakar petasan, kalau nggak ngamuk nih semua makom. Tapi acara mauludin Nabi, kelahiran Nabi, maka bakar petasannya aja menjadi rahmat, bahkan menjadi doa bagi yang ada di dalam makom-makom semua. Amin. Karena tujuan bakar petasan bukan hura-hura,
Benar apa benar? Bakar petasan karena cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Nabi. Yang kedua, tidak lupa saya takjim dan mahabbah saya kepada sahibul majalis, khadimul majalis. Ketuanya jauh bener dong. Abah Raden Rojak Sadewo mata anallahu bituli hayati wa ulumihi wa nafa'ani bi barakatihi. Insyaallah. Sebab yang namanya orang itu nggak bisa dilihat dari ukuran ilmu. Biar kata ilmu saya segunung, kalau hati saya kotor, pikiran saya jelek, amal saya ria, jelek dengki sama orang lain, jahat dalam kehidupan kita, kata Allah pinari jahannam khalidina fiha abada. Gamis ini ukuran dohir, tetap Allah lihat ukuran batin. Makanya saudara-saudara saya sekalian di sini, saya nggak bisa sebutin satu-satunya. Ada Raden Irfan Nata Diharja Mertakusuma, juriah Nabi, turunan silsilanya dari Jayakarta kedua. Pangeran Mas, Ratu Gede Angke, anak daripada Pangeran Panjunan, anak dari Syekh Jatul Kafi. Orang tahunya nih Kedoya, cerita Kedoya. Oh, ada pohon Kedoya Kiai. Saya ini dewan pakar Pak se-Asia Tenggara. Mau hadir kemari. Nah, saya nggak mau ceramah kalau ke masjid-masjid, bukan pak saya. Itu paknya ahli fikih. Tapi sekarang yang belum ahli fikih aja udah berani ceramah di masjid. Berijtihad lagi. Ya saya kan jelek-jelek juga sekolah Pak. Puluhan tahun yang tren. Belum lagi penggemblengan sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau cerita tauhid dan fikih, saya nggak berani sembarangan menyampaikan kepada umat. Tapi di sini saya pengen lurusin minimal sejarah. Kemarin saya cerita di Angke. Undang saya di Angke bukan melalui lembaga masjid, bukan, tapi lembaga keraton. Pihak Angke menghubungi keraton Cirebon. Kata orang keraton di Jakarta ada. Dulu muridnya Pangeran Sulendraniningrat, muridnya Pangeran Ibrahim Ida Jayakelana, tapi dia mau nggak kasih ceramah di Angke? Kalau saya nggak mau, saya kualat sama Pangeran Mas Gede Angke, karena memang beliau ada di sana memperjuangkan kita, tanah air bangsa Indonesia. Makanya saya kemarin waktu ceramah saya lihat ada gak lurah datang kagak? Bagaimana sih ini Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Portugis gara-gara mereka? Sunda Kelapa dibebaskan menjadi Jayakarta karena Patahiyah dari Cirebon datang atas perintah Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah, atau yang lebih kenal Jeng Jati Purba, atau yang dinamakan Syekh Syarif Hidayatullah Al Cirebon bin Syarif Abdullah. Panjang tuh ceritanya. Beliau juriah dari Musa Al-Kadzim, akhirnya dari Ali Al-Nuraidi, Musa Al-Kadzim, Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Wakil, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sampai ke Sayyidina Husain, Ibu Ratu Fatimah, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Kanjeng Baginda Rasulullah. Ini banyak juriah nih, cuman nggak ketahuan mukanya. Mukanya ada yang kayak tukang pacul, nggak tahu juriah Nabi. Gak harus juriah Nabi itu orang Arab Pak, gak harus. Itu bedanya juriah Rasulullah yang turun di Indonesia dengan juriah yang datangnya dari negeri-negeri Arab. Sallu ala Nabi. Oh, saya kasih tahu, kalau yang namanya DNA Nabi harus ada turunan Cina-nya Pak. Kalau nggak ada Cina, tertolak. Bukan juriah Nabi yang datangnya dari Sayyidina Husain. Kalau ada ahli sejarah di sini, silakan datang ke rumah saya. Kalau yang merasa itu kiai ceramah, beliau dewan pakar, saya nggak terima, ada darah Cina, ke rumah saya bawa naskah. Jangan kalau timbang baru belajar di Google dia udah so pinter. Ke rumah saya ini buka di Google, insya Allah bukan saya tekebur. Tapi kalau dibilang ini spesialis jantung, ente ke rumah sakit, ya, ente lihat tuh ada spesialis penyakit paru-paru, ada nggak? Ada. Jantung ada nggak? Ada. Tujuannya mempermudah. Jadi gak main-main. Sayyidina Husain dikawinkan oleh Sayyidina Ali, kalau ceritanya panjang, dari kerajaan Yastrib, kerajaan Persia Bizantium setelah diruntuhkan. Cek Rasulullah, bahasa Sunda cek Rasulullah, kata Nabi ini,
Hai Ali, jika engkau suatu ketika sudah kau runtuhkan itu terakhir Bizantium, kerajaan yang kawin antara Eropa dan Asia. Dari mana Asianya? Bininya Yadjir II itu orang Cina, anak Kaisar Yunji, Kaisar Kuning, namanya Shahbanun. Anaknya itu ada 3 anaknya. Yang perempuan namanya Shahbanun, emaknya sipit Cina murni dari Kaisar Kuning, dikawin sama Yadjir II. Lantas dari Shahbanun ini, karena tidak boleh dijadikan pampasan perang. Kalau manusia boleh nggak jadi pampasan perang? Nggak boleh. Islam nggak ngajarin gitu. Buka surat Al-Maidah, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang nanggung kehidupan satu orang, itu sama seperti menanggung kehidupan orang satu dunia. Bayangkan, Islam mengajarkan yang namanya kemanusiaan itu luar biasa. Kalau kita bantu orang satu dalam kehidupan dia, susah dia kita bantu tuh orang. Kata Allah, faka'annama, seakan-akan kamu bantu orang sedunia. Kita bunuh satu orang sama seperti membunuh orang sedunia. Ini hukum HAM di dalam Islam. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada saat perang itu kalah, Yadjir II sebagai raja di Persia runtuh, anaknya nggak bisa dijadiin pampasan perang. Seperti perang Badar, pampasan perangnya apa? Yang paling tinggi pampasan perang Badar itu dari suku Bani Kainuqa. Apa ya? Pedang Zulfikar. Jadi Zulfikar itu pampasan perang dari suku Bani Kainuqa. Tapi sesungguhnya itu adalah colongan dari buyutnya namanya Adon. Adon inilah yang menyolong dari istana Daud, diambil berikut bintang Daudnya, dibawa-bawa terus, akhirnya ketemu dengan Rasulullah, diambil oleh Rasulullah. Ini sebenarnya punya Islam, bukan punya ente orang-orang Yahudi. Termasuk bintang Daud bukan orang Yahudi, diambil kekayaan Islam oleh mereka. Ini kita umat Islam harus paham. Jadi Zulfikar itu pedang dari turun-turunan Nabi. Nah, setelah perang Badar, pedang ini terus dipegang oleh Rasulullah sampai perang yang berikutnya namanya perang Uhud, disebutnya Badar juga, perang gede. Cuman kalau perang Badar musuhnya 1000 orang, sahabat Nabi cuma 319 orang, Pak. Bayangkan bisa menang. Jadi kalau banyak lawan sedikit, mungkin rasa kehati-hatiannya banyak. Pada saat perang Uhud itu umat Islamnya banyak, sehingga kehati-hatiannya kurang. Disitulah Rasulullah sempat terperosok kepada satu tempat. Dia pegang itu Zulfikar. Akhirnya dilemparkan kepada Sayyidina Ali, karena yang berkembang Rasulullah itu wafat. Dilemparkan kepada Ali. Ali yang memimpin itu perang Badar Uhud. Hamzah terbunuh. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Hindun. Istrinya siapa? Istrinya Sofyan. Ini jangan dibilang saya Syiah nih cerita begini, salah. Jangan timbulin fitnah. Jadi kalau mau tanya Pak Kiai apa pahamnya, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sejarah dilurusin. Kata Quran apa dalam surat Yusuf Pak Kiai? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima baina hadzal Quran. Diceritakan di Quran di sejarah. Cuman kadang-kadang kiai ulamanya kagak mau belajar sejarah, nggak laku. Betul nggak? Betul. Saya nih Asia Tenggara, kenal nggak ente sama saya? Enggak. Coba kalau yang baru belajar tablek masuk TV, nahu sorotnya jelek atau udah terkena. Karena sejarah itu nggak laku, nggak diminati. Buat saya itu bukan viral, nggak penting buat saya viral. Yang penting saya bisa ngasih makan anak bini saya. Hidup saya selamat dunia akhirat, kagak sirik kagak dengki. Mati saya husnul khotimah, nggak perlu viral hidup manusia itu Bapak Ibu sekalian. Kita bukan artis. Kalau ente ulama pengen diviral-viralin, jangan usah jadi ulama. Ulama datang kemari naik Alphard, jangan dicium tangannya. Cium tangannya naik bajai. Kalau ilmunya seimbang. Yang satu ilmunya tinggi naik bajai, yang satu ilmunya tinggi naik Alphard, ente cium yang naik bajai. Jangan yang naik Alphard ente cium. Oh Pak Kiai nggak punya, siapa bilang? Ini bapak gua orang susah. Lipo Karawati punya bapak saya itu tadinya, dijual sama. Tapi hidup dia itu harus sederhana. Ini harus diluruskan.
karena rusaknya jagat ini salah satu jika ulama itu sudah hubud dunia, sudah cinta kepada viralisme dan cinta kepada dunia. Nauzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang tersinggung berarti dia melaksanakan itu. Tadi sampai di mana tuh saya lupa. Viral. Sampai alpat. Ente ngerokok jadi pengen saya. Saya nggak boleh kita maulid sambil ya Nabi salam lepus. Jangan. Rasulullah kan gak demen rokok. Tihin dulu rokoknya. Oh minta doain. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minan fitan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as wa daraj afatayati wa ta'alami ya Muhammad judi wal karami. Masya Allah, kita minta dimatiin di dalam jalannya Nabi, minta dimatiin jalannya Nabi tapi nggak ngikutin jalan Nabi. Maka kemarin waktu saya ceramah nih di Bekasi, ada tuh orang itu. Ada, saya sampai ke Kerawang saya. Diundang lagi nih sama Kiai Raden Rosid, pendiri Sinlanbe, sedulur lahir batin. Sama tuh Al Hikmah, Sinlanbe, Sah Bandar Karimahdi. Al Hikmah pecahnya dari Ketoha, muridnya Kedado muridnya Kiai Haji Abdul Karim. Kedado belajarnya sama dulunya, sama bapaknya Kidamang. Cuma dipecah aja wiridnya. Kalau alimah ya Allah ya hayyu qayyum ya azim ya rabbal alamin qayyum yarjukum man yasha'ul quwwah wa fawidu amri ilallah la tudrikul absar ilahi anta. Itu dan pecah. Kalau yang namanya sedulur lahir batin masuk amalan yang dari Indonesia, jangan dihina loh, orang Indonesia itu unik. Ntar saya ceritain dikit, saya nggak bisa panjang-panjangin 2 jam aja ya. panjangan itu. Saya ceritain unik, bayangkan ada bacaan dicampur, makanya kita jangan menghina nih. Kalau ada bacaan kiai-kiai itu di mic ya, kakek di mic nih kayak, oi, kayak ngari dikit, ya, di mic. Apa bacanya? Kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad, robukum kata malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hidroil, ya ratu kopiok, ratu sudul batin, anak batin, sudul papat, kelima pancar, di mic tuh. Lebih parah lagi ada. Bismillah Allah pecatullah bayangkan apa yang bawa Nabi Muhammad ya sendiri putih mulia jati sempurna. Kun waliya waliyakun waliya Allah siapa jadi satu dengan Allah. Baru baca Bismillah syafi, Bismillah kafi, Bismillah muafi, Bismillahirrahmanirrahim masmisun fil ardi sama wa huwa samiul alim. Bimik jangan dihina. Wah lu bacaan apaan? Bacaan setan. Apaan yang setannya? Kita kadang ngerti bahasa udah fitnah orang. Coba yang udah pernah ke Cirebon siapa? Saya mau tanya. Pasti pernah dong. Pernah nggak jarah ke Cirebon? Kalau belum jarah. Jadi kita nggak bego. Kita ini menghina para ulama-ulama kampung yang kadang-kadang kalau ngobatin orang pakai baca-bacaan sembilan nirokim dulu waras. Wah ini udah bener. Bahkan tahu sorot mereka lebih pintar. Hati-hati. Alfiyah itu bukan hanya sekedar alfiyah, di situnya ada abun ahun. Itu bahasa apa abun ahun? Itu bahasa imeleh daripada bahasa Semit sebelum bahasa Arab itu ada. Barhatin, karirin, tatlin, toronin, matjalin, batjalin, tarkobin, barhasin, golmasin, hautin, kol naudin, barsanin, kaduhirin, namusalahin, barhayula, kelai, kot, maju, terus ya. Saya hafal ribuan bahasa Suryani, tapi saya nggak pernah merasa bahwa saya itu pintar dalam hidup ini. Takbir. Jadi orang Indonesia ini orang tua, orang sepuh para pendiri-pendiri kita. Tapi mereka menundukkan dirinya. Turunan Nabi, juriat Nabi pun banyak di Indonesia. Tukang pancul. Bayangkan. Yang mengarang beberapa ribu hijab pun di Indonesia sudah terjadi. Kanjeng Sunan Kalijaga ngarang hijab berapa?
Dari kitab Wirdul Jalalah, ini ada Syekh Abdul Qadir namanya kitabnya Wirdul Jalalah. Saya belum pernah tahu orang Jakarta Barat mengkaji ilmu ini. Saya punya kitabnya. Ya tetap di sini ada orang alim, ada Kiai Benyamin Muhammad bin Hamad Abdul Qadir Kelapa II, orang alim. Tapi beliau tahu ngukur, oh ini nggak bisa nih kitab ini. Kitab Samsiah, apa yang namanya mantek kitab Samsiah belum ada yang mengkaji. Hanya paling apa? Ya kitab mantek yang dasar, Munawwarah. Ya. Jadi kita jangan sampai menghina orang-orang yang pakai bahasa Indonesia dipakai untuk hak-haknya agama Islam. Jadi saya pengen lurusin dulu. Kalau yang udah pernah ke Cirebon, apa masjid yang didirikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Syekh Syarif Hidayatullah? Apa pakai bahasa Arab? Enggak. Pakai bahasa Indonesia. Namanya Masjid Sang Cipta Rasa. Nggak ada lagi cuma satu ya. Banyak. Kalau saya ada duit banyak, saya diriin masjid. Saya namain Masjid Ibu Pertiwi. Mengapa? Rasa dan kasar. Nah, dirikan. Nggak ada masalah. Kenapa? Sejarah dirusak oleh orang Belanda. Tahun berapa dirusaknya? Tahun 1908. Itu semua termasuk naskah Mertakusuma dibawa ke Belanda. Oh, Kiai tahu? Ya tahu, orang teman saya di Belanda banyak. Oh, Di kedutaan Belanda teman saya banyak. Karena saya memang ahli sejarah. Walaupun saya belajar nahu sorab, saya nggak ngajar nahu sorab. Udah banyak orang yang bisa. Sejarah kita ini dirusak, kagak ada yang memperbaiki. Bagaimana? Coba sekarang saya mau tanya nih ibu-ibu, nih pulang dari sini dapat ilmu nih ya. Mau nggak Bu? Mau nggak? Jawab dengan kencang, mau nggak? Kalau lagi ngaji suara perempuan nggak jadi aurat. Kecuali jawabnya pakai desahan. Mau. Nah itu nggak boleh. Pakai yang gagah. Seperti Pangeran Dimas Gamparan. Dimas Gamparan tuh ada dua tuh. Dimas Gamparan Ibu Ratu Badriah. Bangsa jin tuh. Emaknya siapa emaknya siapa? Pangeran Arya Dila. Tapi ada Dimas Gamparan zaman perang. Sama Kibuyut Samaun. Kibuyut Samaun yang motong tanduk sama Kibuyut Samaun kolonel ini terang gerak. Beda-beda, jangan disama-samain. Belajar dulu sejarahnya bener. Diem tong, belajar sejarah lu. Ya. Tunggu pisahin sono sini. Iya. Saya rada-rada agak keras nih, yang batuk banyak banget sih. Kalau saya salah ngomong dikit bahaya nih. Nah yang datang sedikit ini mah yang kagak kelihatan banyak. Banyak bener. Besok-besok gua nggak mau diundang lah, mari lagi. Ini mau ngetes ilmu atau gimana? Iya. Lu saya tanya mau ulama mana, ustadz mana, udah pernah belum tapa di Gunung Karyang 7 hari 7 malam? Kalau belum jangan sok pinter lah, cuma bisa baca kitab kuning udah sok jago. Tadi santet orang nangis loh. Masih banyak ngobatin orang yang disantet padahal dia guru ulama baca kitab kuning. Kenapa lu ngejogrok mulu sih baca kitab kuning? Mudah apa namanya pergi dong ke ulama-ulama, cari riyadhahnya, jalani torekotnya. Cek Sunan Gunung Jati naon? Cukup ngaji syariat apa dumuk nah hakikat undakeun kena torekot dineumkeun dina makrifat. Nggak cukup orang ngaji syariat doang. Ilmu syariat juga makanya digugurin sama Nabi Khidir, buatnya sendiri. Oke lah, lu buat lu, tapi buat diajarin ke orang lain jangan. Cukup kalau ilmunya syariat kewalian, cukup buat sendiri. Kalau buat orang-orang jangan. Jadi majeduk jangan ditunjukin di masjid-masjid. Karena nanti yang awam, yang kagak ngerti, dia bisa tersesat. Jangan jadi wali, dia harus ada ukurannya. Jangan ngerusak ilmu syariat juga, nggak boleh. Nggak boleh merusak ilmu syariat juga. Gitu. Laki Benyamin kalau ngobrol sama saya diangkat kakinya sampai kelihatan pahanya. Majeduk dia di depan saya, tapi depan muridnya enggak, karena muridnya orang awam. Tadi bilang Kiai Benyamin orang gila. Di depan saya masih menghinakan diri. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit dan bumi, dia angkat kakinya sampai kelihatan celana dalamnya di depan saya. Ulama guru-gurunya ada di Jakarta Barat. Saya ngomong di sini banyak orang yang kagak kelihatan. Kalau saya bohong bagaimana? Bagaimana? iya. Duitnya seberapa saya dapat di sini kalau pendapat? Saya belum pernah nih ceramah kayak begini, cuma di sini doang. Biasanya lembut saya. Tamu Siliwangi kali datang ya. Bagus saya ceramah ini.
Mendingan ngundang ustaz-ustaz biasa dah yang di musola. Jangan saya diundang kemari, ribet ini, ada project. Bener demi Allah demi Rasulullah, ribet saya nih, bener. Mulanginnya repot ini saya. Sampai di jalanan, waduh luar biasa. Saya minta Hadratul Mukarramin sini bantu saya ntar pulang ya. Insyaallah. Iya, mungkin dia demen sama saya bagaimana ceritanya? Iya. Sampai di mana tadi saya lupa? Ibu-ibu ya? Tadi ibu-ibu saya mau kasih apa ya? Ilmu perak tapi ilmu apa tadi? Tahu semuanya. Dia sampai di mana tadi? Ibu-ibu? Iya. Saya kasih tahu nih. Yang bikinmu kena siapa saya tanya? Pasti jawabnya orang pasar Tanah Abang. Betul. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, oi, lihat kemari, jangan lihat yang lain-lain. Ya? Ilmu. Ya saya tanya tadi, mau kena, tahu nggak siapa yang bikin? Jahit. Nah, Abang. Jadi lo nggak tahu dah. Ikan jahit. Nih, saya kasih tahu. Jadi ibu-ibu sekarang nih pada pakai mukena putih kalau sholat ya. Itu dari siapa? Dari istrinya Kanjeng Sesuhunan Gunung Jati, Ibu Saripah Baghdad, adik daripada Pangeran Panjunan. Coba sampai sekarang nih ibu-ibu kalau sholat pakai mukena nggak? Berguna nggak? Tahu nggak siapa yang pertama bikin mukena? Jangan yang handphone aja ya, tahu dah. Oh ini nih Nokia tipenya sekian, iPhone ini harganya 5 juta, iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Tahu lagu kena yang tiap hari dia pakai, kagak tahu siapa yang bikin. Nah itu kalau ibu fatihain dulu sebelum dipakai itu kena Al-Fatihah liniyatin qabul khususon man ajajani ini mau kena Ibu Ratu Saripah Baghdad bin Syekh Jatul Kahfi ya. Al-Fatihah baru pakai mau kena, berdoa sama Allah. Ada sesuatu anaknya yang kurang baik, insya Allah dilancarin. Amin. Benar apa enggak, Bu? Jadi udah tahu sekarang siapa yang bikin mukena? Siapa? Ibu Saripah Baghdad. Siapa beliau? Beliau adalah adik daripada Pangeran Panjunan. Berarti beliau dengan Pangeran Gede Angke Saripah Baghdad apaan tuh? Kakak? Hah? Nah, itu kan gak main-main tuh. Makanya di sini diangkat. Karena itu orang udah nggak kelihatan aja. Nggak tahu orang datang nggak ada. Wow, makan keramat di anu. Padahal pangeran yang namanya tuh Bagus Angke, yang ada di Angke itu adalah cikal bakalnya Jakarta. Raden Ateng Kartadria, Jatinegara Kaum. Itu yang kedua, ketiga, keempat. Pangeran apa namanya Sungai Jakarta, Pangeran Wijaya Krama, Ahmad Al Jakarta itu setelah induknya diangkat, anak dari Panjunan. Panjunan punya adik namanya Saripah Baghdad, istri Gunung Jati. Yang keberapa? Istri Gunung Jati yang ketiga. Yang pertama namanya Nyimas Babadan. Kelamaan gak sih ceramah? Enggak. Kalau ceramah saya pulang aja lah. Banyak ustadz aja suruh ceramah. 3 jam. Hah? 3 jam. Iya. Saya jadi galak ceramah di sini. Belum pernah saya seumur umur. Ini mau saya jejak nih biar kebalikannya sekalian. Jangan. Bukan begini amat di tempat ya. Ini nyambernya doang ya. Bagus nggak ada orang kehadiran yang nggak terbuka. Kalau zaman Al-Hikmah dulu di Cisoka, belum udah nyambat aja amarah suci, macam-macam deh ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah semuanya Allah kasih selamat berkah. Dikasih terang karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kuburan ngomong tadi, kalau bukan lu ngagungin Rasulullah, lu bakar petasan, gue cekek batang leher. Karena berselawat kepada Nabi itu yang Sohibul Maqam aja bilang, Masya Allah ikut bergembira. Amin. Lantaran bergembira dengan adanya kelahiran Nabi, maka beliau pun mendapatkan ampunan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kemarin ini sama-sama bergembira karena gembiranya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu ya, tadi tuh mukena udah tahu belum? Woi, Ibu Ratu Baduy. Ratu Baduy bukan? Ratu Baduy kan?
temennya Aki Petir, saya tahu satu-satunya. Iya. Lah saya ada catatannya, kakek Sultan, siapa tuh kiai-kiai sepuh di sana, saya ada catatannya. Jadi kalau orang ngaku wali nggak punya catatan bukan wali. Nggak ada catatannya, sekretarisnya siapa, ada. Tapi nggak apa-apa Pak Ibu sekalian, orang ngaku habib, ngaku wali nggak apa-apa, jangan dimasalahin. Iya. Yang penting sesuaikan dengan pribadi dan kelakuan yang diaku. Ada nih para raden sekalian, para jangan para pangeran di sini, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Saya pangeran nih, ya kalau saya silsilahnya panjang dah. Bukan mau menceritakan saya masalahnya, tapi kalau saya bilang ada orang ngaku pangeran raden, jangan dipermasalahkan. Ada ngaku turunan nabi, juriah nabi, habaib, jangan dipermasalahkan, nggak usah diributin. Tapi tolong bilangin, tolong lu sesuaikan dengan apa yang lu aku. Kalau ngaku sebagai juriah nabi, ya akhlaknya harus sama seperti nabi. Betul. Kalau ngaku sebagai raden, harus paham tentang bagaimana akhlaknya sebagai seorang pangeran atau raden. Nggak usah pakai banyak syarat. Sebab agama itu adalah ketakwaan, bukan nasab. Orang ada perempuan berzina, dia punya laki, beranak itu anaknya, bisa nggak dinasabkan sama bapak selingkuhannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena agama itu hitungannya bukan nasab, hitungannya adalah ketakwaan, hitungannya adalah selamatnya hati, hitungannya adalah selamatnya pikiran. Lu mau ngaku raden, mau ngaku pangeran, kalau jelek perilakunya gak bakal diselamatin juga, itu raden gak bakalan bisa jadi penyelamat dia nanti di yaumil akhir. Apalagi ngaku juriah nabi. Kalau ngaku juriah nabi jangan masalah, yang penting jangan ngaku jadi nabi. Iya. Kalau ada yang ngaku nabi, gebukin rame-rame. Setuju nggak? Iya, ngaku nabi. Kalau ngaku juriah nabi nggak apa-apa. Anak habib, alhamdulillah. Cium tangannya, emang nyium tangan nggak dapat pahala? Dapat. Kalau kita belajar alfiah tuh diljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin ismintan yujun nasol bitafa'ata wa tatoyab ali wa nuni akbilan afi'lu yang jali. Diljari ketawaduan hati kita, nggak peduli orang itu lebih hina dari kita, kalau kita cium tangannya kita akan lebih mulia di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Betul nggak kira-kira? Merokok aja sendirian, gua kagak dibagi. Tapi sampai di mana ya? Kagak apa-apa kan? Jadi ngaku pangeran nggak apa-apa. Makanya Sunan Gunung Jati di Cirebon kemarin sudah saya sampaikan. Kalau anak masih 0 bulan sampai 40 tahun gelarnya elang, bukan pangeran. Kalau masih kecil gelarnya elang. Maksudnya biar eling. Itu saking sayangnya Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon kepada anak turunannya. Dari 0 bulan ilmunya saya kasih nih. Ente gak bakalan dapet mau ngaji 100 tahun di masjid, gak bakal dapet. Karena bukan partnya, bukan tempatnya. Ngajinya sama sepuh, sama ulama-ulama yang di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggiran kota, yang mengerti sejarah, yang ngerti fikih. Diajarkan, disitulah ada tasawuf, disitulah ada akhlak. Karena kalau syariat ini tempatnya berdebat. Menurut saya mah nggak kunut ya nggak boleh, harus kunut. Yang satu bilang nggak apa-apa nggak kunut, harus kunut ya tapi nggak apa-apa dah. Tapi kalau lu niatnya kunut lupa, lu harus sujud sahwi ntar udahannya. Udah perdebatan aja. Berbeda dengan orang yang mengkaji dirinya, ya, lantas dia menggali potensi-potensi dirinya, dia belajar dulu etika akhlak, dia belajar dulu tarekohnya, dibarengi dengan belajar syariatnya. Orang bersyariatnya bertarekoh bagaimana? Dia kata jadi mursyid udah bisa nalkin, dia talkin, gak bisa. Harus cari mursyid yang benar, yang menuntun dia kepada makrifat kepada Allah. Dan mursyid yang sejati adalah ruhan Nabiun Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kita kepada Nabi itu menjadi kemursidan kita nanti untuk menjadi makrifat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sampai kita kepada Allah kalau bukan melalui ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Gunung Jati kasih gelar elang supaya eling, sebab dari 0 bulan sampai 40 tahun itu ceroboh. Mau dia pangeran, emang Gunung Jati bukan jurian Nabi. Jurian Nabi, cuma kalau menurut saya Balawi udah nggak usah kita masalahin. Yang kita masalahkan kalau Gunung Jati bukan dari apa namanya, bukan dari Ubaidillah. Beda, dia dari Musa Al-Kazim, ada jalurnya lagi.
Nah ini yang harus dilempengin. Kalau Bang Alawi menurut Kiai bagaimana? Menurut saya tadi orang yang ngaku siapapun boleh, yang penting jangan ngaku Nabi. Mau ngaku Raden boleh, tapi sesuaikan lu pakai Raden, akhlak lu benar apa kagak? Jangan kita pakai topi nih, kan namanya orang pakai topi putih orang kata haji, benar apa enggak? Dia duduk dia main gaplek, kagak cocok dipakai topi lu. Jadi dia mau pakai juriyah pun, anak turunan juriyah Nabi Muhammad SAW, cium tangannya, kata saya mah nggak apa-apa. Ya, tapi harus disesuaikan. Apakah sesuai dengan datuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Malah Prabu Siliwangi Islamnya belakangan, ya, daripada para sahabat. Prabu Siliwangi tahun berapa? Tahun 1420 udah Islam. Sebab apa Islam? Kawin sama anaknya Ki Gede, iya Ki Gede Jati. Ya, Ki Gede Jati ini ada di kerajaan Singapura dulu. Setelah Subang Larang diambil, mau dikawinin sama apa namanya Prabu Siliwangi, maka berubah kerajaan Singapura menjadi Sirnabaya. Akhirnya dia pergi ke Kerawang. Kerawang itu gelarnya namanya Syekh Mursahadatillah, atau Syekh Kuro namanya Syekh Yusuf Sidik. Ya masih saudaraan sama Syekh Jatul Kafi. Dampu Awang, Dampu Awing itu adiknya Syekh Bentong. Sebelahnya Syekh Kuro tuh ada kuburannya ya, namanya Syekh Bentong. Ya. Itu sejaman sama Angke. Coba, Angke itu nggak main-main. Sekarang saya duduk nih di Gadok Mataram, disebut Bojonegoro karena dulu dari Pangeran Jipang. Jipang itu anaknya Surowiyoto. Surowiyoto itu anaknya Raden Patah Bintoro, gelarnya Sultan Alam Akbar, kakak beradik sama Sultan Trenggono. Anaknya Trenggono yang jadi janda kawin sama Maulana Hasanuddin, itu jadi keturunan Banten. Jadi orang Banten ada turunan Mataramnya. Ya, jadi harus paham dulu nih sejarah. Tadi seperti saya bilang, Habib ada turunan Cina, memang Cina. Sahar Bangun kalau bukan Cina apa? Saya mau tanya. Nih kalau ada yang ahli sejarah bangun aja. Atau ada di sini ahli sejarah tuh ketemu sama saya. Kok sembarangan nih Kiai bilang katanya turunan Habib ada Cina, emang Cina. Siapa Cinanya? Sahar Bangun. Emaknya Cina. Kawin nama Yakjir. Anaknya Sahar Bangun tuh. Sahar Bangun dikawin dengan Sayyidina Husain. Punya anak Ali Zainal Abidin Sajjad. Punya anak Muhammad Al-Bakir, punya anak Ja'far Shadiq. Inilah keturunannya Nabi. Ada Cinanya nggak? Terus saya nggak belain Cina loh. Lah nggak ada urusannya, gue nggak dapet duit dari Cina sih. Ini sejarah, bukan politik. Kalau perkara IKN Jokowi, saya nggak pernah ngerti. Saya bukan menteri. Tapi Bapak kira-kira sama Jokowi kesel nggak? Ya rada kesel juga sama dia. Pakai rada Kiai. Rada, kalau kesal nggak boleh kesal. Kita kan nggak boleh kesal sama orang. Jadi rada doang. Rada kesal kan. Maksudnya udah turun buru-buru dan luar. Ya udah habis juga kamu turun-turun. Ya. Raden Rojak ada di sini. Asik banget ya. Sini. Tadi sampai di mana? Oh, ini dulu elang dulu. Biar nggak keputus ya Bu ya. Mau kena tadi udah dapat mau kena. Ya. Dari siapa yang bikin? Saripah Baghdad, istrinya Gunung, adiknya Pangeran Panjunan, anaknya saya Jatul. Itu berkah tuh. Ntar saya kasih tahu kalau terasi ibu masak sambal pakai terasi nggak? Pakai. Siapa yang bikin? Kamu tanya pertama. Hah? Dari mana? Pasar Hebat, Pasar Kopro sini. Terasi yang bikin Didi juga Pangeran Cakrabuana. Dari udang, makanya anaknya dinamain Pakung Wati. Pakung itu artinya udang bengkok. Udang bengkok apa enggak? Namanya Pakung itu bengkok. Wati itu nama perempuan. Anaknya saat apa namanya Pangeran Cakrabuana namanya Pakung Wati. Ada pakemnya Bu, Papa. Jadi saya ngomong begini bukan berarti nggak ada pakemnya Raden ya.
Ususonila arwahi ke pangeran walang sungsang nukung sinyak rabuana babat alas alang-alang Cirebon ngadak nagari dalam agung pakuwati. Ususonila arwahi Ratu Agung Sri Mangananya Haji Abdullah Iman katelah kisomaduloh tampi ya bakti diri tawis asih dikiwari. Ususonila arwahi Kak Nyai Mas Rara Santang Ibu Hajah Saripah Mudain Putri Islam Pajajaran Sewilahian Siliwangi mugi tampi bakti kami. Khususon ila arwahi Ratu Agung Sri Mangananya Haji Abdullah nanti ya. Khususon ila arwahi ke Ratu Islam Cirebon Kemalir Getih Tinabi Kecocoran Siliwangi Syekh Sarif Hidayatullah mugi tampi bakti kami. Pun sapun yang karuhun siwi Gunung Jati kami ikhlas neda ampun bok bilih nerus nerutus bok bilih derajang alas jurungkeun mapai laratan bul kukus menyam putih nak menyam sejatini menyam sumanika giri-giri sumingkar pancar buana kapsuk hurung tanpa puhu ruhaina tanpa piruha pun sapun ampun paralun. Ada dasar ini pupuh ribuan pupuh ada dasar ahung kasal segala undang panjang itu. Jadi kalau naskah dari mulai sebelum Wangsa Kerta naskah namanya Ras Guru Ras itu naskah dari Empu Sendok Empu Tantular. Islam bukan datang kemarin sore sampai Gunung Jati ngasih nama tadi tuh elang ya biar nggak gugur nih ya elang. Tujuannya apa? Biar eling. Apa dasar hadisnya? Dari hadis Bapak Ibu. Berarti Islam udah diterapi ya. Kita yang ngerapin Islam nih cuman gaya di masjid pakai wah kayak saya begini ya kan, alimnya saya belum seberapa pakaian saya udah kayak begini. Gak apa-apa pakaian begini, sesuaikan dengan akhlak kita, sesuaikan akhlak kita. Boleh gak kiai pakai baju kayak begitu? Boleh. Itu cinta kepada tanah air, kepada leluhur kita. Nih, buat ustadz-ustadz di sini, para kiai sekalian, kita berteman ya sama-sama kiai. Kita ngomong apa adanya. Di dalam Alfiyah dulu waktu kita ngaji apa? Al-muhaffadatun alal qadim as-salih wal ahdu bil jadidil aslah. Apa cek Ibnu Malik di dalam Alfiyah? Al-muhaffadatun alal qadim as-salih wal ahdu bil jadidil aslah. Naon artinya coba secara tasawufnya? Jangan secara harfiah Arabnya. Bahwa leluhur kita jangan ditinggalkan. Modernisasi juga jangan ditinggalkan. Jadi nyucuk galur nuka pungkur ya, sabda orang tua leluhur kita jangan ditinggal. Jas merah jangan lupakan. Nah tuh. Tapi modernisasi jangan ditolak. Pakai handphone boleh nggak? Jangan buat pakai film video porno. Pakai handphone boleh nggak? Jangan dari pagi sampai sore main game doang. Mulai sekarang yang main slot berhenti. Amin. Kabul. Sallu ala Nabi. Jadi boleh modernisasi itu jangan nggak dipakai. Nih orang kafir bukan nih. Dulu awalnya siapa yang nemuin? Thomas Alva Edison. Benar atau benar? Thomas Alva Edison tuh yang bikin. Tapi kita nih, dia yang bukan Islam nih. Itulah kata Alfiyah di dalam Alfiyah Ibnu Malik mengatakan al-muhaffadatun alal qadim as-salih wal ahdu bil jadidil aslah. Modernisasi nggak tenawan genjet genji milenial tenawan, asal jangan merusak akidah dan merusak kultur serta budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Boleh, tapi jangan merusak kultur dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu. Cek Nabi mah tuh bendera merah putih gue yang kasih. Ya Nabi, bukan orang Yaman yang kasih. Saya mah Yaman baik, teman saya Habib semua ya. Tapi saya ngelurusin doang. Saya bilang sama anaknya Habib Ali Walid almarhum, anak cuma ngelurusin doang. Pancasila bukannya Sultan Abdul Hamid yang bikin itu Kiai Toha, Abah Amilin, Abdul Jabar, Bandung, Jati Kusumo, Gunung Salak, itu yang bikin Pancasila. Yang
yang setempel Kiai benar Habib, namanya Sultan Hamid Abdul Rahman Al-Qadri, benar, karena dia sebagai menteri dalam negeri, jadi dia yang ditempel, karena dia yang ditunjuk sama presiden jadi menteri Pak. Tapi isinya itu para wali-wali semua ya. Kalau bukan wali yang bikin udah berantakan nih jagat. Jangan macam-macam, itu Pancasila itu hilafah, cuma ditutup dengan kekayaan dan filosofi bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu sahada, sah sejati nindah. Ba'lamu ayuhal ikhwan ana asas wal ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa zalika haqiqatul makna. Pokok ajaran agama itu mengenal siapa yang disembah sebelum dia melakukan ibadah, dan itu adalah hakikat maknanya sahada. Tadi sama di mana tuh? Elang dulu, elang tuntas. Apa hadisnya tadi? Elang tuh. Raden, ini buat saya. Ya udah, ini kan ada intermezzo, kita minum dulu dah. Biarin di jalan dah intermezzo, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai, ayo minum ya. Ya. Ibu bapak sekalian, mau kena udah tahu mau kena. Woi, mau kena udah tahu belum? Terasi udah tahu belum? Jadi kalau ada lakinya pengen kawin lagi, itu terasi buat nyambel bisa, tapi patehain dulu kepada Pangeran Cakra Buana. Al-Fatihah linatin qabul, khususon Pangeran Cakra Buana yang bikin terasi. Mudah-mudahan suami saya makan di terasi jadi cinta sama saya. Boleh apa boleh? Boleh. Iya, jangan daleman direndam. Mabok orang. Mending mabok. Lah kalau nyangkut penitinya bagaimana? Pas direndam ada penitinya lupa diangkat. Yai. Lagi udah dibilangin pasar malam banyak, ganti itu daleman. Malah dipenitiin. Datang ke dukun belah sono, ya kan tahu belah mana. Rendemin aja kok, direndemin penitinya nyangkut. Kira-kira bagaimana? Ini udah jam berapa ya Pak? Udahan aja kali ya? Terus. Tadi udah mau hujan nih. Ya orang sakti semua yang datang. Sakti semua Kiai. Ya ampun deh, gak jadi hujan. Raden Rojak Sadewo bilang tadi mau hujan nih, wah gak jadi hujan katanya gitu. Ya ngomong kan dia nih kayaknya. Habib Hasan yang ngomong ya kan. Habib Hasan meninggalnya tahun 84, 83, 84. Temennya Habib Abbas lah, Habib Hasan ada di sini ya. Nanti cerita makan nanti dah belakangan nih, kita ceramah maulid dulu, sejarah nonton sejarah. Bu, sampai di mana tadi? Terasi udah tahu ya. Nah sekarang elang nih, biar pulang dapat ilmu. Seremonial kita datang aja bang ceramah, pulang kagak ngerti. Tadi Ustadz ngomong apaan? Kagak ngerti. Terasi kan mudah tadi. Nah, elang itu saking cintanya Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, dikasih gelar elang dari 0 bulan sampai 40. Karena dari 0 bulan sampai 40 tahun hidupnya masih ngawur, kagak bisa dibilangin dah, masih ngambang. Mau motor juga maunya kencang aja ya, apalagi kalau mau nerima gaji cepet banget itu. Biar eling. Dasar hadisnya apa? Bita'anis salamah wa fi ajalatin nadam. Di dalam kehati-hatian terdapat keselamatan, di dalam kecerobohan terdapat penyesalan. Artinya di dalam kehati-hatian terdapat nurnya Allah dan Rasulullah, di dalam kecerobohan terdapat tabiatnya syaitan. Makanya banyak cilaka kalau kita nggak hati-hati. Itu saking cintanya Gunung Jati diambil dari sabdanya Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu. Dikasih gelar elang. Jadi elang ini bukan ciptaan yang dibikin ngawur Bapak Ibu sekalian, tapi berdasarkan pakemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentah-mentah kita duduk di sini lantaran cinta kepada Nabi. Kalau nggak cinta sama Nabi itu bakal petasan tadi, dicekek udah lu. Tapi karena cintanya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, bahkan kita ini sambil main-main berselawat, itu selawat masih sampai Bapak Ibu sekalian. Misalnya ibu-ibu sambil ngegoreng nih, bel goreng nih, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikum
salli lagi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim wal habibul lad turja syafaatu min kulli haulin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waqfir lana ma madaya wasi'al karam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. itu sambil ngegoreng panci mau angus mau kagak itu pahalanya sholawat sampai kepada kanjeng baginda Rasulullah sallallahu ibu sambil goyang asal jangan orang yang lihat goyang kaki lu sendiri dah yang lihat kagak ada masalah itu kata kiai nggak masalah goyang di depan laki lu yang masalah kalau goyang di depan laki itu jadi masalah itu jadi masalah besok kalau yang lakuin jangan lagi ya ada lagi yang kerana nggak ini? Nggak ada Ki. Tunggal. Hah? Enggak, 3 aja makanya kata Habib Irfan. Iya, emang di Banten kan ada sang yang tunggal. Sang yang tunggal, sang yang tikoro, sang yang siras, sang yang dampal. Ya kan ada semua sang yang temen di Indonesia. Sang yang siras, saya kunjung putih. Main-main, Mekah pertama sebelum dibikin sono dulu. Nah, gue mah gak bisa ngikut dulu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang paling tertua. Karena sebelum dibangun Mekah di sana, dibangun dulu di Gunung Padang. Dihancurkan itu oleh Allah. Cek Allah Ibrahim, bukan di sana kamu bangun, tapi di Mekah nanti tempatnya. Makanya dihukum itu Siti Hajar yang masih ada turunan bangsa Indonesia, bapaknya saya nggak sebut namanya, karena ini pelajaran sejarahnya terlalu dalam. Jadi saya kasih bocoran aja dikit. Besok-besok lu nangis dan lu nyari di Google nggak akan ada. Di naskah-naskah tua Wangsok Kertan itu juga nggak ada, kecuali belajar dari orang-orang sepuh yang memang terpercaya dan mendapat amanah mandat untuk mendapatkan itu. Makanya saya bisa hadir di sini girang, Bapak Raden Rojak Sadewo girang, karena minimal teman-teman, saudara-saudara, para ajengan, para raden, para pangeran yang cinta kepada tanah air, kepada sejarah kita. Karena nanti Satrio Piningit Imam Mahdi itu dasarnya itu sejarah. Mencari jati diri, mencari pengalaman hidup, mencari siapa leluhurnya, itu yang bisa mimpin negeri dan bangsa ini. Kalau Prabowo itu baru sepertiganya Satrio Piningit. Nanti akan muncul orang-orang yang ahli, betul-betul paham tentang sejarah bangsa, sejarah dunia, orang yang adil, orang yang alim, nahu sorotnya bagus, tapi nggak mengaku dirinya sebagai orang alim. Nahu sorot, badai, bayan, balagoh, mantek, fikul, usul pikirnya mantap, tapi orangnya biasa saja. Itu nanti dia akan mimpin negeri dan bangsa. Amin. Kiai tahu? Nggak tahu juga saya. Sebab itu rahasia Allah. Jadi nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali sepuh pun ditutup, hanya menggalang saja. Nanti akan muncul di Indonesia ini. Ulama dunia sepakat kok Pak. Indonesia tempatnya. Ulama dunia sepakat. Di Al-Quran juga disebutin kok negara-negara kita ini. Bukan hanya minuman kapur yang di dalam surat Al-Insan ayat 8, bukan. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengisyaratkan Indonesia. Cuma panjangan nanti saya ceritakan. Panjangan. Jadi di Indonesia ini ditutup semuanya. Khilafah ditutup dengan Pancasila. Padahal isinya apa? Isinya rukun Islam. Undang-Undang Dasar 1945 itu khilafah. Karena dikembalikan semuanya kepada rakyat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya memimpin dengan khilafah. Terakhir yang tidak dengan khilafah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, karena sudah menjadikan dinasti, sudah menjadikan kerajaan. Khilafah yang dibangun oleh Rasulullah, khilafah Islamiyah, sudah diganti dengan kerajaan. Oleh siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Anaknya Yazid bin Muawiyah yang meneruskan jadi raja. Kan kalau dari silsilah harusnya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan mati diracun dengan bininya. Habis semuanya, meninggal di Karbala. Sayyidina Husain, istri pertamanya meninggal. Sahar Banun meninggal setelah melahirkan Ali Zainal Abidin saja. Lantas dia menikah lagi dengan Ummu Laila bin Abu Murrah.
Akhirnya anaknya Ali Akbar namanya meninggal juga dipenggal di Karbala. 12 orang mati di dalam jihad Karbala. Saya mau tanya, ada ustadz yang paham nggak sejarah itu sampai detail? Saya punya silsilahnya Pak. Kalau Gus Imat punya kitab sejaman, saya sebelum sejaman saya baca. Dan tadi udah dibacain, saya Dewan Pakar se-Asia Tenggara Pak. Ketua Umum Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Kalau orang ngaku raja banyak, tapi kalau di Majelis Adat Kerajaan Nusantara itu kalau yang bukan raja jadi Dewan Pakar. Tapi yang nguji 39 raja dan 128 profesor dalam bidang sejarah. Ahan Adar Gogor itu yang terakhir, dia sejarah nasional. Jadi ada sepuh-sepuh ini nonton keadaan Indonesia yang seperti ini, tapi saya belum bisa banyak cerita karena dilarang oleh para sepuh, dilarang oleh Allah. Biarin aja, inilah goro-goro akhir zaman, banyak fitnah agama. Makanya saya pesan, hati-hati, hati kita yang kita jaga. Boleh kita jadi orang viral, tapi bukan tujuannya. Kalau nggak sengaja dipiralin nggak apa-apa, tapi bukan tujuannya. Kalau itu yang duit dan viralisme yang ditujukan, maka tunggu saatnya sesungguhnya kita dapat nanti kehancuran. Itulah fitnah akhir zaman. Makanya disarokan dari zaman dulu Gunung Jati naruh gelar elang sampai berapa umurnya? 40. Nah, ada apa tuh? Setelah 40 gelar elangnya dirubah Pak. Jadi apa? Pangeran. Baru boleh pakai pangeran. Di sana ada guru saya Pangeran Sulendra Ningrat. Nggak pakai pangeran, dah hati-hati. Udah di atas 40, udah jadi rasul, udah pakai tongkat nih. Kalau saya udah bukan 40 lagi umurnya, cucu udah 9. Itu ada anak saya, tanya aja umur apa berapa, udah bukan lagi 50 umur saya, udah tua, cucu udah 9. Cuman mukanya masih ganteng aja kata istri saya. Bu, kata istri saya, karena saya mah ibaratnya gak pernah mau nyimpen ke dalam. Apapun, naik motor, naik mobil, ngapain sih kita ngeladenin yang nggak perlu? Sampah, ngapain kita ladenin? Buang-buang yang nggak penting. Kecuali negara kita diganggu, agama kita diganggu, martabat keluarga kita diganggu, baru boleh maju tak gentar membela yang benar. Betul. Sallu ala Nabi. Kalau yang lain mah ribut masalah senggol-senggolan motor, jangan. Udah biarin saling memaafkan. Masalah nasab biarin, dia mau ngaku turunan Nabi kek, mau juriah kek, mau pakai pam apa aja boleh, cium tangannya nggak ada masalah. Yang penting kita bilang, Bib, besok sesuaikan ya dengan gelar atau akuan ente. Ente kan ngaku juriah Nabi, tolong sesuaikan akhlaknya, harus sesuai dengan datuk ente. Sebab yang kasihan nanti umat Islam, orang awam, bagaimana ngikutin kalau cucunya kayak begini, Nabi Muhammad bagaimana? Rusak atau tidak Islam itu? Jadi masalah kelakuan, masalah nasab silsilah juriah saya tidak mempermasalahkan sebagai Dewan Pakar. Seluruh raja-raja nggak mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah akhlaknya. Siapa yang begitu? Goib itu. Ada kita bilang ada jalur goib. Ada lain kan. Assalamualaikum ya di jalur goib. Datang gitu tuh. Ya Nabi Muhammad dulu waktu dimandiin kan bingung, pakai baju udah ditelanjangin. Nabi kidir kan. Mandikan, jangan nggak dimandiin. Goib. Ini apalagi ini goib semua. Masa Allah besok-besok kok nggak datang lagi? Main orang rojak nih. Kali datang ya begini. Makanan sih banyak, lebih banyak dari angke kayak ini kemarin. Kayaknya dari Bekasi aja banyak ini dari rojak ya. Amin. Tapi kita makan ayam di dalam kayak ya. Itu ayam kampung apa ayam boiler? Wah, masalahnya ayam kampung tua itu kita makan keras banget. Saya kebagian sisa. Kita datang ya. Alhamdulillah, nanti saya ceramah lagi di Kerawang di tempat kakek ya. Juga insya Allah diundang para bupati-bupati. Karena saya bilang nih kakek bahaya ini orang nih. Bekasi dihinakan banget. Dia kata Jakarta itu bagian dari apa? Bekasi itu bagian dari Jakarta. Terbalik. Bekasi itu adalah metropolitannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh kan? Nanti saya cerita kalau mau kamu datang. Iya. Benar kakek? Tanya alamatnya itu ada undangannya. Iya. Datang para alim ulama termasuk cucunya Syekh Nawawi, Jauhari An-Nawawi, insya Allah itu soal pemana tuh. Datanglah semuanya.
Waliullah Kibuyut Hanafi, insya Allah mudah-mudahan restu di pinggir laut gitu, di Kerawak pada datang semua. Karena ini kan kita kumpulan-kumpulan sepuh ini. Oh dari lihat saya mukanya muka orang hikmah semua ini. Amin. Yang pulang-pulang wirid semua. Amin. Kalau saya kursi kagak cukup dibaca 100 kali, 1000 kali lah. Udah yang dipanggil juga assalamualaikum, assalamualaikum dardaya il atfaya il samkaya il nurya il ahsamtu alaikum ahliya daruhiya adunai asmautin alisadaya bihaqi hasil asma kumul. Dari di mamba, mamba asmaul hikmah semua itu ya kan. Assalamualaikum billah wa asamtu billah wastaghfiru billah wa huwa khairul fatihin wa amanul haifin wa khaliqul insi wal jinni ajma'in wa qadirul qahirul wahidul ahadul malikul haqqul mubin zut tawli wal izzati wal jabaruti zul jalali wal ikram la ilaha illa huwa alal aziz tawa wa alal mulki tawa taqaddasat asma'u wa ala huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir bi qudrati hadukum ya jawil arwahi ruhaniyati ulwiyati wa sufyati wal asasil jauhariyah. Tuh penguasa batu datang tutup batu tutup. Kalau mau belajar ilmu jangan pakai sulap sama Deddy Kopuser. Batu diumpetin nanti keluar. Belajar ke rumah, duduk di situ, tarik. Wal asasil jauhariyah wal arwahi nuraniyatin malakutiyati inzilu turunlah inzilu ya ahla tawli wal ardi ya ahlan nuri wal bahai ya ahlan nur wal bahai aksantu alaika dardayain. Jangan orang tuh ada di Google bilang dardaya dan fayosan kayak itu Tuhannya orang Israel, lu kagak ngaji baru bisa nahu sorot sedikit udah sombong. Saya pernah uji dulu, ada satu pesantren, anak pesantren, itu nahu sorotnya saya uji pakai mantek gugur. Di mana Kiai? Saya baca mijan, saya presetin jadi mijon. Kata Kiai katanya ilmunya tinggi. Saya kan baca mijan, gempar pesantren. Saya ketawa-ketawa aja. Lu tanya sama gue Buya Kurtubi itu yang ahli ilmu mantek. Ada atas sawur. Kalau gue bilang pisang, pasti lu pikiran lu kuning tuh pisang. Bener gak? Pisang warnanya apa? Kuning kebanyakan. Padahal maksud saya pisang goreng. Tapi di pikiran dia udah kuning. Ya, lu gak kagak ngeliat mijan, baca pinari jahannam holidina girang. Lu gak ngeliat neraka. Kebanyakan pesantren gak menempa diri, sombong. Hati-hati nih. Santri-santri saya senior ya. Jadi kalau dibilang ente umurnya baru 40 tahun, 50 tahun pinter, di depan senior lah saya puluhan tahun Pak pesantren. Sulendraningat itu guru saya, Cirebon. Terus sombong gitu. Habis saya sama guru saya. Itu saya melehkan, mijan jadi mijon. Pangeran Ibrahim Ida Jayaklana itu guru saya Mama Idut. Itu kakeknya Nanang, Raden Hafid Permadi. Besok tanya sama Nanang, Nang, saya ketemu sama Kak Agus ceramah di Mataram Gadok. Alhamdulillah saya bisa ketemu beliau. Siapa Nang? Kasih Nanang bilang, itu muridnya Pangeran Ibrahim Ida Jayaklana yang bersanad langsung kepada Kiai Talha Al-Cireboni sebelum kamu pergi ke Sajdatul Kahfi. Itu makamnya ada di bawah. Tapi apa saya merasa pintar di sini? Enggak. Saya kan lagi berbagi, bukan lagi ngajarin sok pintar. Karena dalam hal ini banyak yang salah paham terhadap Islam itu. Banyak yang sok baru bisa nahu sorop. Ente hati-hati, kalau timbang baru bisa nahu sorop doang, terjumus ente. Nahu sorop itu nggak menguatkan iman, hanya menguatkan ilmu. Dan gak ada hubungannya ilmu dengan iman, Kiai. Gak ada hubungannya, harus ada riadoh, Kiai. Nah kalau pulang ceramah tidur ngorok, kawin sama bininya, duit minta, mau bagaimana iman torekohnya bener. Ini yang terjadi yang paling terbanyak. Akhirnya sombong. Saya bilang, saya ganti mijan jadi mijan. Kalau mijan apaan? Timbangan dia. Nggak kuat saya ngomong. Saya ganti dengan mijan. Apa mijan? Kayaknya kan enak, gue bisa terus ceramah. Tapi gue lihat batin. Saya nggak imelahin bagaimana? Al-Quran aja dalam ilmu tajwid ada nggak email? Ada nggak email? Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wamur. Nah, di emailin enggak? Wadduha itu sampai akhirat. Wallaili dan saja mau wandakarum wa ma qala al akhiratu khairul laka minal ula. Manusia jangan terlalu bener-bener banget di hadapan manusia. Terus benernya di mana Kiai? Di hadapan Allah. Di hadapan manusia mah kita biasa saja, jangan cari mulia karena kemuliaan adanya di hadapan Allah.
Lu mau sembahyang sendirian pakai gamis, muncung imamnya sampai nyundul tuh, yang namanya pendopo rumah boleh di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jangan sok mulia di hadapan manusia. Lah saya pangerannya bener Pak. Saya Pangeran Mas Bayi Raden Surya Agus Salimron bin Sadira bin Mar'i bin Radian bin Badegol bin Galeong. Galeong itu Prabu Gajah Galeong. Tuh ada Galeong di Tangerang. Dan memang itu buyut saya. Gajah Galeong bin Prabu Raden Masuk Karama bin Prabu Langlang Buana bin Sangyang Mandiri Kulon Sangyang Sirah. Saya bernasab 9 kepada Prabu Ider Mandiri Kulon. Tapi demi Allah di hati saya nggak ada sombong. Ini berbahagia sama saudara saya. Itu bagus kuncung, saya pesantren di sana. Pangeran Ibrahim Ida Jaga Satru saya pesantren di sana. Sama Kiai Haji Marsudi bin Haji Ali saya pesantren. Sama Guru Mujib pengarang Dustur saya ketiga. Dari saya Kiai Haji Marsudi bin Haji Ali ke Kiai Mujib yang mengarang Allahumma sholli wa sallim wajib wa adim wa an'im wa tafadhal wa barik. Sama Kiai Binyamin dari tahun 87 Pak saya sudah kenal. Jalan bareng ke Mu'alim Syafi Al-Azhar. Saya dikenal nggak? Enggak. Tapi kalau bukan Raden Rojak Sadewa yang undang saya dengan Raden Irfan, mungkin saya nggak sampai di sini. Itu undangannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang undang, saya hadir. Tadi seperti hadis sebelum saya tutup sama saya. Inna ruhan nabiyun sallallahu alaihi wasallam hadirun fi buyutin ahli Islam. Kita sering cerita katanya wali mau di sono mupus muncul lagi. Ada nggak cerita begitu? Wali timbang berapa sih levelnya wali? Wali itu di bawah ulama Pak. Jangan dibalik. Ulama itu di atas wali. Ini pertama, Rasul dan para nabi itu tingkatan manusia yang paling tinggi. Siapa pemimpinnya? Imam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas setelah Muhammad Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi siapa? Yang ada lain Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu pemimpin dunia. Lantas setelah itu 10 orang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Lantas 40 sahabat yang bernama Abdullah. Lantas baru tabi'in. Baru setelah itu ulama. Habis ulama baru wali. Baru setelah itu al-akhyar, orang pilihan. Kalau di dalam kitab Al-Azkar alhamdulillahi wahidil kok azizul kok itu kan mukadimah. Tafsiratan liulil qulubi wal absar fi jumlatil akhyar. Banyak orang-orang pilihan. Jadi dari al-akhyar al-abror. Setelah al-abror baru pilihannya Allah. Apa namanya? Al-autad. Ya kan, al-abdal, pengganti, baru masuk wali. Sampai ke tingkat kutub. Nah kalau ada orang mengatakan mau wali di sana mati, timbul lagi wali Pak. Nah kalau Rasulullah bagaimana orang ruhnya itu jadi ruh kita, yang jadi badan kita Nabi Adam. Coba Bapak sama Rasulullah kira-kira satu nggak zatnya? Kalau ada yang bilang Habib, dibilang anak zat, ente enggak. Emang lu dari siapa? Dari monyet? Diam aja di sini, ngadu silsilah sama saya, bukan silsilah, ngadu kitabnya. Dasar. Kalau dibilang zat kita bukan dari Nabi Adam, dari mana? Dari monyet. Terus Nabi Muhammad itu zatnya dari siapa? Dari Nabi Adam Bapak. Nabi Adam itu pengen buru-buru turun karena melihat nur Nabi Muhammad itu menggantung di aras. Lantas dia mengucap marhaba bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yun. Ya Rasulullah, marhaban bil qailina adlan marhaban bi sholawati wa ahlan. Saking cintanya kepada Nabi, dia buru-buru pengen turun. Bagaimana caranya dibersiasat? Tapi Allah tahu begitu hebatnya Nabi Adam. Karena pengen ketemu sama, cepat menurunkan itu junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi jasad kita ini Nabi Adam. Kalau ada yang bilang keturunan manusia monyet itu Charles Darwin, bukan kita. Betul apa enggak? Kita turunan siapa? Nabi Muhammad turunan siapa? Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Qul innama anna basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illa huwahid. Dilanjutkan pamengkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha. Kalau pengen ketemu sama Allah, beramal yang soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Cuman kalimat musyrik ini kalau kita gali di dalam kitab Umul Barahid terlalu panjang, jangan ngaji banyak anak-anak. Nanti cerita musyrik itu bukan karena orang yang megang keris Pak. Jangan takut orang megang keris gak musyrik. Nah saya ngomong nggak musyrik. Ente pegang keris mintanya sama siapa?
Allah. Allah. Emang orang gila, orang zaman dulu mintanya keris, tolongin saya, kan mungkin lah. Jadi keris tetap mintanya ke Allah, ini hanya sebagai sarana. Bahkan ada satu keris di Nusantara namanya sengklak, itu dibuatnya dari kisnya baginda Rasulullah SAW. Digali oleh Empu Supo, diperintah oleh Sunan Ngampel Denta, akhirnya diserahkan kepada Raden Patah Bintoro, jatuh kerajaan Hindu Majapahit, Islam masuk, muncul tuh Darmo Gandul, kesal karena Islam, dipresetkan Islam di situ. Nama kitabnya namanya Gatoloco. Itu kita harus tahu sejarah. Jadi badan kita ini Nabi Adam, ruh kita ruh Nabi Muhammad. Bagaimana orang Islam bisa ma'rifat kalau rohnya bukan roh Nabi Muhammad? Mursyidnya Nabi Muhammad. Secara ruh, kalau secara dohir kita cari mursyid. Jangan diem aja, udah jadi kiai kagak mau jadi nyari mursyid, cari, lu belum bertorekat. Agama itu harus tahu jalan pulang. Kalau kata orang-orang NU, lamun palastro ing pungkasane ora kesasar ruh langsung mane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase. Allah surah 12. Terus. Udah jangan banyak anak kecil nih, ada cucu saya juga tuh lagi melongo aja. Kesiang dia besok ke sekolah ya, ya? Oh enggak ya libur minggu, tapi harus pulang jam 12. Tapi yang lain masih mangap tuh di luar. Kayak jangan pulang dulu ya. Iya lu masih enak udah duluan. Aku masih hidup. Kayak jangan pulang dulu. Lah iya nemenin. Ya kita udah doain mudah-mudahan beliau diangkat nih semua yang ada di sini dalam lantaran Raden Rojak Sadewo mengadakan acara cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Abu Lahab aja katanya diringankan siksanya, itu hadisnya sahih Bapak Ibu. Secara mutawatir, mutafakun alaih, itu walaupun bukan Bukhari Muslim tapi itu hadisnya sahih. Dikaji oleh orang-orang Wahabi, dikaji oleh orang Syiah, itu hadisnya sahih. Sehingga benar-benar saking mencintai dan gembira dengan kelahiran Nabi, semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng baginda Rasulullah SAW. Baik yang kita hidup nih, sampai yang udah mati, sampai orang tua kita yang kagak ikut, anak-anak kita yang di rumah, gara-gara kita sekarang yang muncul semuanya mendapatkan syafaatul Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktunya udah malam, ya kan malam kan ya? Karena cukup situ, ada yang masih terputus gak? Yang masih ganjal di pikiran? Saya kasih 2 menit untuk tunjuk tangan nih, karena ceramah saya ngalor ngidul nggak karuan jadinya. Ayo, depan deh, cepetan. Sebelum saya tutup nih. Abis ini ada lagi nggak? Nggak ada. Ada nggak yang masih belum? Tadi terasi udah. Mau kena? Masih belum kelar tadi tuh. Terasi urusannya tadi udah, daripada dia ngerendam gituan. Udah semua. Anjunan, kopi ntar ceritanya besok lagi. Lu cerita sejarah kopi bagaimana, bacaan kopi ntar lain lagi tuh. Kopi ada 2 versi, versi Bahlawi sama versi Kesunanan. Versi Sunan Kalijaga ada lagi tuh kopi. Ente belajar yang versi Bahlawi ya, di luar kepala saya itu kecil. Apa juga, tapi ya Kesunanan nih ente paham nggak? Karena nanti belum ngaji yang kayak begini nih, ya betul atau enggak? Ada Bahlawi, ada Kesunanan. Anda kan kagak pelit sama ilmu. Ente mau ilmu apa saya tanya? Saya angin. Saya geni di luar kepala, tapi jalan ini yang susah. Ngapalin kok gampang. Ngapalin kan? Gampang. Iya, itu nama tek aja ku saya angin. Laku ku angin barat khusus angin panjang bari bajra sindung ribut. Gampang. Mau pakai ilmu apa? Di Wirdul Jalalah, Abdul Qadir. Di ilmu apa hikmah? Gampang, tapi jalaninnya keramat dan berkatnya itu yang susah. Karena keramat berkat itulah yang harus kita capai melalui riyadhah dan bakti kita kepada orang tua dan para guru-guru. Lah kalau ngamalin pinter doang, kagak jadi paham, kagak jadi berkah, kagak jadi keramat. Karena pinter doang kan. Nah mudah-mudahan keluar dari sini nih, kayaknya dari mukanya sih muka keramat semua ini. Iya, ini udah entengan saya ceramah nih. Tadi rasanya sesek banget ada saya. Bener-bener kalau ente sih tiap hari di kuburan. Pengurusnya. Nah saya yang biasa diem di masjid, diem di keraton, Cirebon di mana? Ini kuburan. Kuburannya campur-campur lagi. Ada segala kuntilanak sebelah sono ada tadi.
tapi alhamdulillah tuh kuntilanak juga Islam. Amin. Jadi kuntilanak Islam karena Umu Subyan. Kuntilanak tuh ada Korin, ada Umu Subyan. Umu Subyan itu jin bener. Bisa Islam kuntilanak juga. Saya bilang kuntilanak gak bisa Islam. Lah kuntilanak depan saya baca syahadat saya pernah. Pas sudah baca syahadat saya cium bau apaan? Kuntilanak. Baca syahadat saya waktu itu diundang ceramah di karet, di kuburan karet di belakangnya itu. Masjid Al-Ikhlas jam 12 baru kelar. Pas saya lewat belakang, kata orang Pak Kiai, asyhadu alla ilaha illallah. Pas bau apaan nih, bau angus-angus aja. Saya tuh hilang beneran kuntilanak itu. Ada kuntilanak Korin, ada kuntilanak Umu Subyan, jin bener. Kalau Korin jin juga, cuman bekas orang perempuan, mungkin dia belum sempurna atau bagaimana ya. Korinnya begitu dah, masih ngamprak Korinnya ya. Korin sama sedulur kita lain, sedulur papat 5 pancer itu beda lagi. Nanti ceritanya yang detail nggak boleh di sini. Ada rahasianya, bener nggak? Iya, ada juga yang ijazahnya nanti di atas perahu, nggak di sini. Iya kan, asal jangan dibolongin aja perahu. Sering lembar, ya. Ya mudah-mudahan malam ini kita semua mendapat keberkahan. Intinya bahwa bukan gelar yang kita banggakan, tapi apa manfaat. Hairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada sesama. Jangan sampai saudara kita susah kita hinain, ya adik-adik kita susah kita hinain. Iya, kita kayak jagoan tapi ngelihat rampok di jalanan kita diemin, orang diperkosa dirampok. Jangan. Bantu sesama kita yang sedang dalam kesulitan. Hati kita perbaiki semua. Nggak peduli kita siapa, mau Raden, mau Pangeran, mau Surya atau enggak. Raden Irfan Sayyid, dia. Saya punya silsilahnya dia. Sahib, dia Juriya Rasulullah juga, tapi mukanya kayak orang di Kerawang, nelayan. Padahal Juriya Rasulullah, cahayanya luar biasa. Raden Muhammad Irfan Tadi Harja pakai Said, lu gua nggak panggil Habib. Kenapa emang? Lu kagak pantas muka lu Habib, saya kata gitu. Habib cakep-cakep, lu ya cakep juga. Cuman dia di teman, Habib kan putihan ya. Nah Habib Alwi, tapi Juriya juga. Nggak boleh Juriya dihinakan, nggak boleh kata kita cintaan tuh. Dia mau duduk tuh sila bareng-bareng mantu tuh. Emang bukan Juriya, dia Juriya. Kalau ada Habib yang meragukan, Habibnya sudah ketemu saya. Nah, ini Habib teman saya semua kok, Abdul Qadir Al-Kaf, teman saya. Habib Fahmi Al-Haddad, Habib mantunya Habib Rizik, siapa namanya? Hanif. Tanya Habib Hanif, muka saya foto kan ada foto gue tuh. Lu tanya tuh, nih sekarang nih sebarin. Saya kata saya nggak kenal sama Habib Hanif, tuntut. Loh, sebarin tuh. Iya. Habib Hanif, ada apa namanya mantunya? Habib Habib Rizik. Rizik. Cuman saya udah bilang, Bib, udah jangan cerita sejarah, nanti kurang paham sejarah. Akhirnya salah kan kagak enak dengernya. Lah, sama Habib Hanif temenan. Habib Ali, almarhum Walid, tanya anak-anaknya Alawi yang sekarang yang gantiin beliau. Kenal baik sih. Nggak ada hubungan sama saya, karena saya bilang nggak ada masalah anak dengan antum. Masalah nasab sih, nggak ada masalah. Karena kita semua ini di Indonesia ini semuanya saudara. Kerajaan banyak, kita nggak tahu nih. Belanda yang ngacoin kita nih, Ustaz. Gimana cara Belanda? Dulu nama-nama nih sebelum saya tutup ya. Ada yang namanya misalnya Syarif Abdurrahman, zaman Belanda. Dipanggil sama Belanda digaplokin. Kenapa? Itu Syarif Abdurrahman punya nama besar. Misalnya namanya Muhammad, nggak boleh. Namanya Pengki, Kampleng. Sama Belanda dijamin. Kowe siapa nama? Punya nama kowe siapa? Kampleng Pak. Udah kata Belanda, oh Kampleng, bagus Kampleng. Katanya gitu. Bertanya, kowe punya nama siapa? Nama saya Abdul Qadir Jailani. Tangkap Abdul Qadir Jailani ini katanya. Besok dia punya masalah. Ada orang kagak punya ilmu pakai cincin Pak gede. Nongkrong di warung kopi zaman Belanda. Temen-temen pada ngumpul. Cincin lu bagus banget nih. Ini dari Yaman dulu bapak gua bawa waktu haji mampir ke Yaman, Hadramaut, di Yaman Selatan. Bagus bener, orang bisa dikumpulin gara-gara cincin. Zaman dulu kan Jatinegara belum ada. Robening belum ada. Season City belum ada. Tukang gosok belum ada. Orang punya cincin susah Pak. Itu Belanda, gara-gara cincin aja tuh orang ditembak. Karena apa? Tuh cincin punya wibawa, punya pengaruh. Jadi zaman Belanda orang nggak ada yang boleh punya pengaruh di hadapan VOC. Makanya nggak ada udah tahu itu. Orang Betawi bego aja dibegoin sama Belanda, diputus anaknya. Saya pernah nih orang Betawi, siapa yang merasa sanatnya pinter naik saya kasih duit, saya kata gitu 200.000, sebutin sampai berapa keturunan pasti putus. Kenapa dibikin putus sama Belanda?
supaya kita ini nggak bisa akur, nggak berneka tunggal ika, nggak parfak bidominuan siban patahan wajud. Dihancurin, nasab-nasab ente dihancurin. Padahal ente nggak mungkin kalau bukan keturunan Rasulullah. Pasti kalau nggak keturunan Nabi, keturunan wali, kalau nggak keturunan raja. Itulah bangsa ini. Oke, saya ngomong kayak begini, ya ada saudara-saudara saya sendiri sebodoh amat gua. Lah, itu Ustadz kan mukanya kayak Arab. Nggak mungkin muka Arab kalau nggak ada turunan Zuriyah. Ya, lah benar, kalau bukan wali, keturunan Nabi. Kalau nggak keturunan Nabi, keturunan raja. Kan anaknya Nabi Nuh berapa? 3 kan? Yapes, Ham, Sam. Lah, yang Sam nurunin Nabi. Nabi Hidir contohnya. Hidir, Abdul Abbas itu kan gelarnya. Balia bin Malkan. Malkan bapaknya. Malkan bin Paleh. Paleh bin Saleh. Saleh bin Artok Dahin. Artok Dahin Arfasad. Arfasad bin Samin. Sam itu maksudnya Sam itu Samin anaknya Nabi Nuh. Bin Nuh alaihissalam. Nuh bin Mahmud. Mahmud bin Matusaleh. Matusaleh bin Idris. Idris bin Sis. Sis bin Adam alaihissalam. Itu Sam nurunin Nabi. Sam nurunin itu Nabi Ibrahim. Milata anit tadi milata Ibrahim Hanifah. Garisnya kepada Muhammad. Istrinya Hajar turunan orang Indonesia. Konturah orang Indonesia juga. Cuman nggak ada yang jadi Nabi anaknya. Rata-rata jadi sangian. Konturah tuh. Nah, yang dari Nabi yang satu lagi bapaknya. Yang kerja sama di wilayah Mesir. Turunannya dari mana? Sebagian dari Galuh turunan. Dipecah sama orang-orang Portugis itu. Itu sejarah-sejarah. Makanya kalau kita cerita sejarah panjang, jadi kita semua yang hadir di sini sebenarnya adalah saudara semua. Kalau bisa dengar di sini ada Sultan Hamid Al-Qadri III ya, Raden Rajak ya. Ada, betul. Karena kalau Sultan Hamid Al-Qadri II dibawa ke Batu Layang tahun 1978. Tapi anaknya memang ada. Di mana nanti kuburannya kita verifikasi. Loh, jadi kok verifikasi ya? Bagian saya di kerajaan. Karena itu Sultan Hamid Al-Qadri dari kerajaan Batu Layang itu di wilayah Kalimantan. Betul ya? Habib ya? Kan begitu. Jadi semuanya kita saudara, kita berkerabat, kita berkeluarga. Jadi jangan sampai ada rasa semuanya udah ada pak bagian-bagiannya. Karena saya juga minta doa, karena doa yang paling terpenting adalah dari saudara-saudara saya kalian yang hadir. Karena belum tentu doa saya yang diijabah, belum tentu. Siapa tahu doa saudara-saudara saya yang lebih dekat kepada Allah yang diijabah. Makanya saya minta doain saya biar saya sehat, supaya saya bisa menyuarakan sejarah bangsa ini, supaya lurus sejarah dan bangsa ini. Itulah tugas yang saya jalankan sekarang. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika salah, ini datangnya dari kebodohan saya. Jika memang ini lurus, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan inayah naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' as-sani wa tardi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' as-sani wa tardi. Al-Fatih ya jiratal alamin, ya uhailan judi wa nahnu ziranum bizal harami haramil ihsani wal nahnu ziranum bizal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bisakanu wa bihi min haufihim amin. Allah salamun alaik ya Rabbi. Mudah-mudahan kau berikan kepada kami rahmat engkau ya Allah, syafaatun Nabi Muhammad ya Rabbi as-sani wa darani al-fatihati ratal alami ya uhayal judi Rabbi fanfana bi barakatihi wa zilal husna bi hurmatihi wa bi hati nabiyil karim wa muhammadin syafi'il amin ya Rasulullah
سلام عليك يا رفيع السلام والدرج الفتى يا ويل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته ومعافاته من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. يا الله صراط الذين أنعمت عليهم اغفر لنا ولوالدينا. Diaturkan terima kasih kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Guru Kiai Raden Surya Agus Alim Al-Bantani Al-Jakarta. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya, menambah keilmuan kita, pengetahuan kita, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara ditutup dengan pembacaan doa, ada maklumat atau undangan dari guru kita yaitu Kakek Sultan dari Bekasi. Beliau mengundang kita semuanya dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan di Pendopo Merah Putih Bekasi 21 dan Majelis Insan Kamil Nusantara Bangkit 24 pada hari Kamis 24 Oktober 2024 jam 007 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Pendopo Merah Putih Bekasi 21 atau di depan Masjid Ibadur Rahman, Kampung Kalen Kendal RT 02 dan RW 08, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bekasi Barat, dengan penceramah guru kita yaitu Rama Guru Kiai Raden Surya Agus Alim Al-Bantani Al-Jakarta, dengan Kiai Haji Jam'an Al-Wali Al-Tangkirani Al-Jakarta Tanjung Priok. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menghadiri undangan daripada guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang terakhir, demi afdalnya acara ini akan ditutup dengan bacaan doa. Mohon keikhlasannya untuk guru kita untuk memimpinnya yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Al-Jufri Al-Bantani. Pada beliau waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat, dan saya Al-Fakir hamba yang dhaif sebagai penata acara mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kehilafan, dan bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala musyahadatin ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda
مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ويا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نوفيك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد والبيعين وذبك شيء لسنك على كل شيء قدير. اللهم حكم بالتقوى والاستقامة. اللهم حكم بالتقوى والاستقامة. اللهم حكم بالتقوى والاستقامة. ألف 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 لام ميم فتح الله بسم الله بقدرات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا. بسم الله بابنا تبارك حفاظنا. ياسين 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 سقفنا والله يا رحيم كتب القرآن المجيد في لوح محفوظ. الله شهدي الله نادري الله حاضري الله شاعر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام